Pada dasarnya, ajaran Islam itu mudah dan murah. Pada dasarnya, ajaran Islam itu tidak pernah mempersulit pemeluknya. Karena ajaran Islam itu hadir untuk menunjukkan jalan yang benar kepada umat manusia. Misalnya ajaran sholat 5 waktu. Ada banyak orang menganggap bahwasanya sholat 5 waktu ini sepertinya membuat ribet. Padahal pada dasarnya sholat 5 waktu ini justru adalah sesuatu yang membuat manusia memiliki sifat kebaikan yang tertanam dan tersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang sih, untuk orang-orang yang malas, sholat 5 waktu ini pasti dirasakan berat karena dikerjakan terkadang di tengah-tengah jam kerja, seperti sholat duhur, sholat asar. Apalagi juga dikerjakan di sholat maghrib, di waktu terbenamnya matahari, sholat isya dan subuh. Tapi bukan ini yang harus dipahami, bukan karena sibuknya ini. Justru manusialah yang seharusnya meluangkan waktu untuk mengerjakan kewajiban ini. Karena pada dasarnya manusia itu diciptakan Allah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, manusia sebelum dia menjadi sibuk karena hal-hal dunia, dia seharusnya sudah menyibukkan diri dengan hal-hal yang berbau akhirat. Harus disempatkan. Karena apa? Karena itu tujuan hidup sebenarnya dari umat manusia. Dan ajaran sholat ini juga dijanjikan oleh Allah bisa menghentikan manusia dari perbuatan-perbuatan mungkar dan dosa. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu ayat Al-Quran, di mana di situ Allah Ta'ala menjelaskan bahwasanya sholat itu bisa mencegah kepada perkataan-perkataan atau kejelekan-kejelekan yang keluar dari perkataan-perkataan dan juga kemungkaran yang keluar dari perbuatan-perbuatan. Oleh karena itu, jika seseorang ingin terhindar dari hal-hal yang berbau dosa, maka dia harus rajin sholat sehingga dia bisa menyambungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga sholat itu gratis, tidak bayar. Hanya saja orang-orang di zaman sekarang itu lebih banyak memilih yang dosa meski bayar, sedangkan pahala gratis. Ya, disinilah letak dari kelemahan umat manusia yang terkadang justru memilih hal-hal yang tidak baik walaupun itu berbayar, dan meninggalkan hal-hal yang baik meskipun itu gratis. Juga ajaran Islam yang lain seperti puasa. Puasa ini tujuannya mungkin dengan beberapa orang itu dianggap hanyalah menahan lapar dan dahaga. Padahal tujuannya puasa ini untuk menyehatkan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sumu tasihu." Puasalah kamu dan kamu akan sehat. Itu bisa dicobalah untuk orang-orang yang sering sakit. Kalau dia sering puasa, maka dia akan sehat. Juga seperti sedekah. Bagi orang kaya, mungkin sedekah ini dianggap memberatkan karena mengambil hartanya. Tapi mari berpikir secara umum. Untuk orang-orang yang miskin, sedekah ini sangat bermanfaat. Karena sedekah ini bisa meringankan beban orang-orang yang miskin. Islam itu juga mengajarkan kemerataan sosial dan bukan kapitalisme atau liberalisme, tapi juga mengajarkan untuk berbagi, dan itu diwajibkan di dalam Islam. Dan juga melaksanakan ibadah haji. Ini kewajiban yang hanya diwajibkan bagi mereka yang mampu untuk melaksanakannya. Mampu dalam arti ongkos perjalanan atau kesehatan badan. Jadi ini belum wajib kalau belum mampu. Nah, tujuannya haji itu apa? Haji itu tujuannya adalah untuk mengingat kembali, menganjang sana dari beberapa peristiwa-peristiwa sejarah yang pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad dan nabi-nabi selain Nabi Muhammad. Yang mana haji itu bisa membuat
bersatunya hatinya umat Islam. Karena apa? Karena dalam haji itu diajarkan kemerataan pula. Seperti pakaian haji, yang walaupun kaya atau miskin, ya pakaiannya harus sama. Dan juga lari sa'i antara Safa dan Marwah. Di sana diajarkan tentang sejarah peristiwa ibunya Nabi Allah Ismail yang mencari air dan kemudian berlari 7 kali berturut-turut. Dan itu sempat menjadi budayanya orang-orang jahiliyah dulu, tapi diadopsi oleh ajaran Islam. Dan juga seperti tawaf di Baitullah, mengelilingi Ka'bah, itu juga mengajarkan kepada kita untuk selalu berpusat, selalu mendekat, selalu berputar di sekitar hal-hal yang baik, di sekitar hal-hal yang memang dengan Allah Ta'ala dinyatakan sebagai kebaikan. Jadi umat Islam sholat menghadap ke Ka'bah itu bukan menyembah kepada Ka'bah, tetapi itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan melaksanakan perintah Allah ini sangat penting, sehingga lebih penting dari esensi hal itu sendiri. Dan itulah intinya ajaran Islam, melaksanakan perintah Allah. Nah, jika seseorang sudah bisa melaksanakan perintah Allah, maka insya Allah Allah Ta'ala juga akan menjaga hidupnya, menjaga rizkinya, memperlancar usahanya, dan juga memudahkan semua urusannya. Disinilah inti kebahagiaan yang sebenarnya, bukan berfoya-foya dan bukan berusaha semampunya untuk menutupi atau mencukupi kehidupan dunianya dan melupakan akhiratnya. Bukan itu. Kebahagiaan yang sebenarnya itu ada di dalam melaksanakan perintah Tuhannya. Sekian yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat.